Allahu 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 Allah Allahu Allah. Alhamdulillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang pertama-tama mari sama-sama kita mengucapkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan, taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita saudara berhadir ke tempat yang berbahagia ini dalam rangka mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam mari sama-sama kita sanjungkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada al dan sahabat beliau sekalian. Yang mulia Abu Imam Syekh sebagai Abu Rohani kita bersama, juga seluruh hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan yang sangat singkat ini, khatib ingin mengangkat tentang status hukum salat berjamaah dalam pandangan Imam Mujtahid. Kenapa ini kita sampaikan? Karena kita lihat di lapangan itu ada terjadi tolak tarik. Ada yang mengatakan salat berjamaah itu fardhu ain, sehingga dicaci, dicerca orang yang kadang-kadang sesekali itu autor untuk berjamaah. Ada yang mengatakan salat berjamaah itu sunat, sehingga kadang-kadang berjamaah hanya sembahyang Jumat dengan sembahyang raya terkait dengan mutijib, hanya dile sunat. Ini persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Maka kita tidak boleh membiarkan masyarakat terus marah-marah atau diskusi yang menegangkan sehingga berujung dengan tidak sehat. Maka khatib hari ini ingin menjelaskan bagaimana pandangan mujtahid tentang status hukum salat berjamaah. Yang pertama, qala Nawawi, berkatalah Imam An-Nawawi al-Asah, ini pendapat yang kuat, annaha, bahwa sesungguhnya salat berjamaah itu fardu kifayatin, yaitu fardu kifayah. Salat berjamaah itu fardu kifayah. Berarti kalau seandainya suatu kampung tidak ada satupun tempat yang menghidupkan salat berjamaah, di manasah tidak berjamaah, di masjid tidak berjamaah, di balai pengajian tidak berjamaah, artinya tidak ada satupun yang menghidupkan syiar berjamaah, ini satu kampung berdosa. Sama seperti umpamanya di manasah masjid ini ada jenazah, tidak ada yang memandikan, tidak ada yang mengkafani, tidak ada yang menyalatkan, ini satu kampung berdosa. Satu kampung berdosa. Ini pendapat yang pertama. Mungkin bagi orang yang menganggap sepele salat berjamaah, diambil surah muqabalah. Nanti punya surah muqabalah, punya fardu kifayah, kanaimu mentang tirau tubuh berjamaah di masjid,
bila tirau, imam cik tirau, nyat lain kajik tarik jalan tuju. Karena kalau sudah ada yang menghidupkan salat berjamaah walaupun 2 orang, yang lain sudah aman, sudah bebas. Anggap saja itu sebuah pertanyaan. Nanti di ujungnya kita berikan jawaban. Ini pandangan yang pertama. Jadi, kenapa imam mujtahid itu berani mengijtihadkan hukum salat berjamaah itu fardu kifayah? Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Kalau seandainya ada sebuah qaryah, kemudian tidak ada satupun tempat yang menghidupkan salat berjamaah, berarti itu satu kampung telah dikuasai oleh syaitan. Nyan mantabo kampung kai gidu legend sehingga bengah mtirau hana jaga. Berarti satu kampung itu berdosa. Mungkin itulah antara lain alasan imam mujtahid berani mengijtihadkan hukum itu, yang bahwa salat berjamaah itu fardu kifayah. Ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, annaha, bahwa sesungguhnya salat berjamaah itu syaratul li sihhati salah. Itu merupakan syarat untuk sahnya salat. Artinya, na berjamaah sah semayang, hana berjamaah hana sah. Kenapa ada mujtahid yang berani berijtihad berjamaah itu merupakan syarat untuk sah salat? Apakah ada referensi? Apakah ada dalil, ada keterangan? Jawabannya ada. Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis Rasulullah? Barang siapa yang salat di rumahnya sementara dia mendengarkan suara azan di masjid, maka salatnya la yasihu, tidak sah. Maka secara zahir teks hadis itu disebutkan la yasihu, tidak sah. Beliau tidak lagi mentakwilkan makna la yasu itu la yukmilu, artinya tidak sempurna. Secara zahir ya seperti itu. Maka atas dasar itulah, maka salat berjamaah itu merupakan syarat untuk sah salat. Tidak ada berjamaah tidak sah. Terserah itu pro dan kontra dalam memahami makna la yasihu, artinya la yukmilu, artinya tidak sempurna. Masing-masing ada yang memahami secara zahir teks, ada yang mentakwil itu. Ini pandangan yang kedua tentang status hukum salat berjamaah. Pandangan yang ketiga, annaha, bahwa sesungguhnya salat berjamaah itu fardu ain, bukan fardu kifayah, bukan merupakan syarat untuk sah salat. Salat berjamaah itu fardu ain di atas tiap-tiap mukallaf yang merdeka, yang mukim, bukan orang musafir. Itu fardu ain itu. Dalam pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, ya fardu ain salat berjamaah. Kenapa mujtahid itu berani mengijtihadkan hukum salat berjamaah itu fardu ain? Kenapa? Apakah ada dalil, ada nas, ada keterangan? Jawabannya ada. Mungkin karena beliau mengambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Hami, cita-cita Rasulullah, keinginan Rasulullah. Apa keinginan Rasulullah? Seandainya ada imam sebagai pengganti aku dan ada makmum selain sahabat-sahabat yang sudah ada, sungguh saya akan turun ke kampung-kampung mencari orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah, akan saya bakar rumah mereka. Gelaketa rumah-rumah, mengkengken fardu kifayah. Menya fardu kifayah kan kasih dengan sahabat yang kena ikut Nabi bentang. Kengkaglah yang lain kejat dari jalan mudu tu bah. Kepui Nabi gelaketa rumah-rumah. Menandakan itu bukan fardu kifayah, itu fardu ain. Maka analisis Imam Ahmad bin Hanbal juga tidak keliru. Di sinilah perlu adanya kedewasaan kita dalam perbedaan. Ini yang digunakan dalam
referensi Imam Ahmad bin Hanbal. Dan referensi yang kedua, beliau juga menggunakan itu hadis Abdullah bin Maktum. Dia melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya dalam keadaan buta, tidak ada yang menuntun saya ke masjid, tidak ada yang membawa saya ke masjid. Apakah saya harus melaksanakan salat berjamaah subuh di masjid, ya Rasulullah? Ditanyakan oleh Rasulullah, apakah kamu mendengarkan suara adzan? Ya Rasulullah, saya dengarkan suara adzan. Pergilah ke masjid, kata Rasul. Artinya apa? Orang buta sekalipun tidak ada celah, tidak ada peluang, tidak ada alasan untuk bisa mendengarkan salat berjamaah. Apalagi kita yang tublir, kan itu logikanya. Maka atas dasar nas-nas itulah dalam mazhab Hambali, ya salat berjamaah itu fardhu ain. Inilah yang mungkin yang berkembang di lapangan. Inilah yang perlu kita sikapi dengan penuh arif dan bijak itu. Maka kalau ada yang mengatakan itu fardhu ain, anggap saja itu mazhab Hambali. Ada yang mengatakan itu fardhu kifayah, anggap saja itu Nawawi. Seperti itu. Ini pandangan yang ketiga. Bahkan mereka juga menggunakan dalil warga'u ma'ar raka'in. Rukuklah kamu bersama orang yang rukuk. Berarti enggak boleh salat sendirian. Itu perintah. Mungkin dipahami itu mutlak amat lil wujub. Walaupun kadang-kadang ada juga amat ke lil mandub. Kan tidak semua amal lil wujub seperti fasholli li rabbika wanhar kemarin itu. Perintah salat itu kan wujub, itu kan sunat salat seperti itu. Begitu juga wasjudu ma'as sajidin, sujudlah kamu bersama orang yang sujud. Mungkin atas dasar referensi itulah sehingga dalam mazhab Hambali ditekankan salat berjamaah itu fardhu ain. Artinya apa? Punya argumen, punya alasan, punya sumber, punya datanya, punya referensinya. Tidak jadi masalah di saat orang mengatakan itu fardhu ain. Mungkin itu mereka itu pengikut mazhab Hambali. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pandangan yang keempat, annaha, bahwa sesungguhnya salat berjamaah itu sunnatun muakkadatun. Mungkin ini yang kita tunggu-tunggu. Yang mengaji tanya yang pri sebut ke dana. Annaha, bahwa sesungguhnya salat berjamaah itu sunnatun muakkadatun. Yang ke kamari rengah baju. Yang menekan tentang arak kuyut tu gede. Ramuri lagi rubah bau tu led. Begitu sunat tu muakkadat tu mutangah kumang po itu. Nya tapot pre nya kalau mengada. Kenapa ada pendapat yang mengatakan bahwa sungguhnya salat berjamaah itu sunnatun muakkadatun, sunat yang sangat-sangat dikuatkan. Apakah itu ada dalil? Ada referensi? Jawabannya ada. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis Rasulullah? Salatul jamaah afdalun. Salat berjamaah itu terlebih afdal min salatil fardhi, daripada salat sendirian, bisama'in wa 20 derajat, dengan 27 derajat. Wa fi riwayatin ukhra, sabit dari riwayat yang lain, yaitu 25 derajat. Kalau kita analisis kalimat demi kalimat dalam hadis tersebut, salatul jamaah, salat berjamaah afdalun, itu terlebih afdal. Tidak disebutkan wajibun, tidak disebutkan fardun, tidak disebutkan sunnatun, tidak ada. Tidak disebutkan naflun, tidak disebutkan muakkadatun, tidak disebutkan mustahabun atau mustahabatun, tidak disebutkan. Yang ada kalimat salatul jamaah afdalun, salat berjamaah itu terlebih afdal. Di mana ada kalimat perintah di situ? Jangankan perintah lil wujub untuk wajib, perintah lil mandub pun tidak ada. Kan tidak ada kalimat perintah. Tidak ada itu. Cuma kata-kata afdalun itu, kata-kata al-afdaliyah itu dipahami oleh ulama taqtadi, dikendaki ia ilan nudbiyah, kepada sunnah. Kata-kata afdalun itu dikendaki kepada nudbiyah, kepada sunnah. Itu lebih baik, berarti itu sunnah.
Atas dasar itulah maka ada imam mujtahid yang mengatakan salat berjamaah itu sunnatun muakkadatun. Sunat yang sangat-sangat dikuatkan. Ini antara lain 4 macam pandangan imam mujtahid. Yang terpenting bagi kita apa? Bukan untuk mengkritik imam mujtahid. Bukan untuk membantah imam mujtahid. Bukan untuk ingin memperbaiki pemikiran imam mujtahid. Itu anggap saja sebuah khazanah keislaman untuk memperkaya khazanah keislaman. Pu wajib putunat nyan hak urunya. Betul ke ijtihad 2 fala. Salah ke ijtihad 3 fala. Yang rela hana urunya. Itanya hana perlu ada tepat haba mujtahid karena katanya bukan mujtahid. Udah tepat haba mujtahid. Katanya bukan mujtahid. Alif lam mim mentad dia dapat alamat dah baca. Apa ni mujtahid? Bila dia nak terjemah Quran hadis baca hana ru. Ha mujtahid. Itanya yang perlu tamat putra. Barang siapa yang melangkahkan 2 langkah kaki menuju ke masjid, 1 langkah diangkat derajat oleh Allah, 1 langkah lagi dihapuskan dosa. Yang tamat itanya. Punya hukum sembahyang berjamaah. Pu wajib, pu sunnah, pu fardu kifayah, pu fardu ain. Punya hukum ni. Nak perlai bagi sampuh dosa oleh Allah. Perlai. Buka pintu rumah subuh, loh ngatan tepat masjid 4 suatan kenanjak. Duruh dosa. Pertih ke ibarat dalam kitab walaupun kurang cocok pada dengar kena ibarat lagi ke tengah langkubang kempunuh luhop makin jiuh tajak makin duruh luhop makin lih menan duruh dosa katanya semayang berjamaah. Bak dosa yang kana hana gepampun dosa lain kita mah. Na perlai berduruh dosa tinggalkan rumah menuju ke masjid 5 waktu. InsyaAllah duruh dosa. Punya hukum semayang berjamaah. Oh ilong hana perlai berduruh dosa duk rumah pegak ulilhan tapa je naik sampai masjid rumah kali 15 tahun dia tanya ke 4 tinggal sampai masjid. Dah sampai masjid. Hantam duduk masjid. Yang kedua, nak perlai berangkat derajat Allah. Saurang yang nak perlai angkat derajat. Mandung katanya perlai angkat derajat. Baiklah nganggap ngaprumah dia katanya laka benar derajat. Benar harkat, benar martabat, benar maruah, benar harga diri. Yang nana turunnya hanai bohyu, ngaprumah hanai bohyu. So yang nak perlai angkat derajat. Mandung perlai. Terobak buruh kasar. Perlu harga diri. Mandung katanya perlai angkat derajat lah Allah. Nak perlai angkat derajat. Terbit dari rumah menuju ke masjid pak yang nak tahu suatan berjamaah berjamaah. Keputar tepat haba mujtahid fardu kifayah fardu ain sunat. Syarat tu sah sembahyang. Kanyan yang pelada tepat, yang pelada tepat drot. Dukno hina dekat nak perlu berangkat derajat Allah perlu sembahyang berjamaah. Dukno le dosa nak perlu bersampur dosa perlu berdaja sembahyang berjamaah. Orang yang hentam sembahyang berjamaah baiklah ko lang keluarga hanai bohyu la masyarakat hanai bohyu mle mate dah hantai ya nguduh dah masjid hai nai gede nya baiklah ngah Allah taala tetangga hanai bohyu ane nai masjid tai depan hai nai gede kat subel juga tanom gede hanayu baiklah ngah Allah taala ngan tetangga dah hanayu perlai benayu semayang berjamaah ngah Allah nayu masyarakat. Hadirin sidang jamaah Jumaat yang dirahmati Allah. Raya manfaat semayang berjamaah dan tegedi kan hana berjamaah tingkat masbuk mantak raya rugod hai dengan tau ngempeng dah napeng dengan turunan. Abdurrahman bin Auf salah seorang sahabat Nabi yang kaya raya. Dia masbuk 1 rakaat salat subuh di Masjid Nabawi. Karena sibuk parkir unta nak tertubuh unta.
Gua berniaga dengan grosyam bagi ikat-ikat li sampai mbak kurma sehingga masbuk sebuah rakaat sembahyang subuh. Kemudian dia lapor pada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya masbuk 1 rakaat. Saya Rasulullah sangat menyesal. Kalau seandainya 100 ekor unta itu saya serahkan kepada engkau ya Rasulullah, apakah tergantikan masbuk saya ada di 1 rakaat? Dijawab oleh Rasulullah, tidak. Terdoba unta. Sabah unta apa di? 50 juta. Terdoba unta 5 miliar. Nak raya rugo ada. Nyankan anak berjamaah masbuk. Masbuk 5 miliar aja belum betul lah Rasulullah. Nayum pang katanya. Hanayum. Jadi katanya yang bulu kepeng 5,000 terengkau. Isu mata di kepeng. Hanap dong Rasulullah. Geek tak boleh tingkat tu lah Abdurrahman bin Auf, orang kaya. Orang kaya ke le ada su ka raya je orang kaya. Boleh katanya ke thiên su mai em. Orang kaya ke su ke lagi lan dia jauh roti mang tu. Tak boleh tingkat tu. Ya Rasulullah, kalau seandainya saya serahkan 100 ekor unta bersama barang-barang di atas pundak unta, apakah tergantikan masbuk saya ada di 1 rakaat ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, tidak. Baru proper muka. Yang kagak ada kaya ada. Yang dukna kaya ada lah. Alfa daripada yang juga pegang gajaran kau baik. Lagi daripada yang bijak. Baik. Teglah Abdurrahman bin Auf. Dilanjutkan oleh Rasulullah, wahai Abdurrahman bin Auf, seandainya engkau serahkan langit dan bumi bersama isinya, tetap tidak tergantikan. Habis pikiran Abdurrahman bin Auf. Baru kesadari hanayum. Hanayum harta. Hanayum. Nyankan hanam semayang berjamaah masbuk 1 rakaat, menghai berjamaah. Kepo dapat tepat haba mujtahid ditanya, pu tunan, pu wajib. Nyo yang pelai dapat tepat, menghai berjamaah. Menghai. Kerja 5 miliar tiga. Tajuk bermalaikat Malik Zabaniyah. Hai malaikat Malik Zabaniyah, baik neglawa long dalam neraka yang 4 5 miliar ni cok. Ke malaikat Malik Zabaniyah, cok peng. Kekah. Yang kah long neraka. Hai malaikat Malik Zabaniyah, langit dan bumi bersama isinya saya serahkan kepada engkau. Jangan dilemparkan aku ke dalam neraka. Kecok langit dan muak geram dan muka dan nyokah dalam neraka. Hai dah bela adrod. Tapi barang siapa yang sempat melakukan taharrum takbiratul ihram setelah takbiratul ihram imam arba'ina yauman selama 40 hari bara'ah minan nar, bebas daripada api neraka. Meyu rupanya. Peg 5 miliar hanayu. Tapi menyata demai berjamaah tak demai takbiratul ihram dan takbiratul ihram imam puet ploh uro hana putu-putu bara'ah minan nar, bebas daripada api neraka. Wa bara'ah minan nifaq, dan bebas daripada sifat munafik. Yang paling bahaya bagi dunia udah bukan munafik. Munafik hetat ampun dosa munafik. Disah meningai Abdullah bin Ubay. Semayang di Rasulullah tapi Abdullah bin Ubay yang keciko hek dia fikir urang munafik. Yang kira kafir mengatap perang itu. Yang urang munafik, hana tak tuli lang kawan lan tajam dia. Dan meninggal Abdullah bin Ubay. Kemudian Rasulullah kena ajak. Kekelai mai mengatap, ya Rasulullah bin ajak ji munafik Rasulullah. Mohon hati Rasulullah. Kali kedua kena jalan. Kekelai le mai mengatap, ya Rasulullah bin ajak ji munafik ya Rasulullah. Hai munafik muka pun melikut menyeremang dah pegah rumbung dengan i. Hampat hanggap pah geluyung ni. Munafik. Kali yang kedua karena Rasulullah kan tengok tak umat-umati. Kena jalan Rasulullah kebatah lam lemam kata ya Rasulullah baik ni janji munafik ya Rasulullah. Pelam terenaya. Punya betul ya bau mak. Hai Muhammad, seandainya engkau istighfar 70 maratan 70 kali engkau istighfar la yastaghfir ji hang pampun ji munafik. Diglang Nabi. Man menyeduk Nabi ke istighfar 70 ke han ampun urang munafik. Katanya dia jino tak mendoa ke urang munafik ampun dosa. So katanya duk Nabi 70 maratan 70 kali la yastaghfir hang pampun hai Muhammad ji munafik.
Belihan penyakit munafik. Tabana sa bunuh ale je no. Nabi ka wafat. Duk Nabi teglam nafah. Napa bantu. Tanya berdoa te lain. Hati. Maka hindari itu daripada sifat munafik. Munafik yang mengantar fahami kibar munafik yang ke muka bu melikuk. Yang kenyang munafik. Yang tingkat tentang. Inilah beberapa penjelasan tentang status hukum salat berjamaah dalam pandangan mujtahid dan kelebihan salat berjamaah. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat bagi khatib dan juga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wash-shikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.